Shalom Bapak Ibu, selamat bertemu kembali dalam Renungan Harian Toraya, edisi Rabu 17 November 2021. Kita akan membaca merenungkan firman Tuhan. Mari mohon hikmat Tuhan dalam doa kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan saat ini untuk setiap kasih-Mu, pemeliharaanmu ya Tuhan dalam hidup kami. Bahkan kami bersyukur Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk belajar dari firman kebenaran Tuhan. Buka hati kami Tuhan, buka akal dan pikiran kami, sehingga firman-Mu yang akan kami dengarkan bersama boleh kami pahami dengan baik. Bersabdalah ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini terambil dari kitab Daniel pasal 8, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Daniel pasal 8, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Firman Tuhan, pada tahun yang ketiga pemerintahan Raja Belsyazar, nampaklah kepadaku Daniel suatu penglihatan sesudah yang tampak kepadaku dahulu itu. Aku melihat dalam penglihatan itu, dan sementara aku melihat, aku berada di Puri Susan yang ada di wilayah Elam. Dan aku melihat dalam penglihatan itu bahwa aku sedang di tepi sungai Ulai. Aku mengangkat mukaku dan melihat, tampak seekor domba jantan berdiri di depan sungai itu. Tanduknya 2, dan kedua tanduk itu tinggi. Tetapi yang satu lebih tinggi dari yang lain, dan yang tinggi itu tumbuh terakhir. Aku melihat domba jantan itu menanduk ke barat, ke utara dan ke selatan. Dan tidak ada seekor binatang pun yang tahan menghadapi dia. Dan tidak ada yang dapat membebaskan dari kuasanya. Ia berbuat sekehendak hatinya dan membesarkan diri. Tetapi sementara aku memperhatikannya, tampak seekor kambing jantan datang dari sebelah barat yang melintasi seluruh bumi tanpa menginjak tanah. Dan kambing jantan itu mempunyai satu tanduk yang aneh di antara kedua matanya. Ia datang pada domba jantan yang 2 tanduknya, dan yang kulihat berdiri di depan sungai itu, lalu menyerangnya dengan keganasan yang hebat. Aku melihatnya mendekati domba jantan itu. Ia menggeram, lalu ditanduknya domba jantan itu. Dipatahkannya kedua tanduknya, dan domba jantan itu tidak berdaya untuk tahan menghadapi dia. Dihempaskannya dia ke bumi, diinjak-injaknya, dan tidak ada yang melepaskan domba jantan itu dari kuasanya. Kambing jantan itu sangat membesarkan dirinya. Tetapi ketika ia sampai pada puncak kuasanya, patahlah tanduk yang besar itu. Lalu pada tempatnya tumbuh 4 tanduk yang aneh, sejajar dengan ke-4 mata angin yang dari langit. Maka dari salah satu tanduk itu muncul suatu tanduk kecil yang menjadi sangat besar ke arah selatan, ke arah timur, dan ke arah tanah permai. Ia menjadi besar, bahkan sampai kepada bala tentara langit. Dan dari bala tentara itu, dari bintang-bintang, dijatuhkannya beberapa ke bumi dan diinjak-injaknya. Bahkan terhadap panglima bala tentara itu pun ia membesarkan dirinya. Dan daripadanya diambilnya korban persembahan sehari-hari
dan tempatnya yang kudus dirobohkannya. Sesudah kebaktian diadakan secara fasik menggantikan korban sehari-hari, kebenaran dihempaskannya ke bumi, dan apapun yang dibuatnya, semuanya berhasil. Kemudian kudengar seorang kudus berbicara, dan seorang kudus lain berkata kepada yang berbicara itu, "Sampai berapa lama berlaku penglihatan ini, yakni korban sehari-hari dan kefasikan yang membinasakan, tempat kudus yang diserahkan, dan bala tentara yang diinjak-injak?" Maka ia menjawab, "Sampai lewat 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar." Amin, firman Tuhan. Dari perikop bacaan kita dibawakan dalam sebuah tema keunggulan di Polosongdah. Bapak Ibu, setiap orang punya start point yang berbeda-beda. Artinya, masing-masing orang punya cara memulai yang tidak sama. Karena ketidaksamaan cara memulai tersebut, maka otomatis ada yang duluan sampai dan ada yang belakangan. Itulah sebabnya ada yang unggul dari yang lain. Contohnya, jika hari ini kita sudah bisa naik motor dan tetangga kita belum bisa, itu karena kita lebih dahulu belajar naik motor dari tetangga kita. Hal inilah yang kadang tidak dimengerti dengan baik oleh orang-orang saat ini. Banyak yang memahami kata unggul dengan artian menang kalah dalam berbagai hal. Pengertian itu sudah menjadi budaya yang negatif. Bacaan pada saat ini menjelaskan mengenai penglihatan yang dialami oleh Daniel tentang seekor domba dengan keunggulannya berbuat seenaknya dengan hewan lain. Kemudian seekor kambing yang juga dengan keunggulannya berbuat seenaknya kepada seekor domba tersebut. Spirit seperti inilah yang sudah kita pegang selama ini, menjadikan keunggulan kita sebagai senjata untuk menjatuhkan orang dan bahkan menghina orang lain. Padahal keunggulan itu bergantung pada seberapa cepat kita memulai start point kita. Seharusnya keunggulan bisa menjadi berkat bagi kita dan orang lain dengan cara menjadikan keunggulan itu sebagai kesempatan kita untuk memberi berkat kepada orang lain daripada digunakan untuk menjatuhkan dan menghina sesama kita. Memang sulit mengubah sesuatu yang sudah melekat lama pada diri kita. Tapi sulit bukan berarti tidak bisa. Gunakanlah keunggulan kita menjadi berkat bagi sesama. Tuhan memampukan kita. Amin. Kita mengucap syukur. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami masih dilayakkan oleh Tuhan untuk membaca, merenungkan firman-Mu yang meneguhkan hati kami, mengingatkan kami bahwa keunggulan-keunggulan yang kami miliki kiranya boleh dipakai untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Kiranya melalui tuntunan Roh-Mu yang kudus ya Tuhan, menguatkan kami sekalian, sehingga firman-Mu ini betul-betul kami pahami dan kami aplikasikan dalam hidup yang Tuhan masih karuniakan. Arahkanlah hidup kami selanjutnya. Ini doa kami. Dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.
Demikianlah renungan harian kita pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kita. Tuhan Yesus memberkati.